Buat kamu yang mau make money online dari menulis novel, ini waktunya kita bongkar rahasianya supaya kamu nggak perlu capek-capek lagi harus riset sebanyak mungkin atau bahkan mungkin kamu harus masuk satu persatu platform yang ada. Nah, kali ini aku bakalan spill gimana caranya kita menggunakan sebuah teknologi yang super canggih, jadi kamu bisa langsung menghasilkan cuan di platform novel online. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini aku akan ngebahas karena memang menarik sekali ya. Akhir-akhir ini akan begitu mendalami bagaimana cara menulis cerita yang sangat menarik. Nah, buat kamu yang mau nulis novel di sebuah platform ya, karena banyak sekali platform-platform yang bisa menghasilkan uang buat kamu dan bahkan berkarir di sana. Tapi bukan berarti ini cara cepat kaya ataupun cara cepat menghasilkan uang. Tapi yang jelas ini adalah sebuah cara di mana kamu bisa menaikkan posisi kamu yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Nah, yang paling pertama, kita bakalan bahas yang satu ini. Baik teman-teman semua ya, jadi kalau kamu misalnya mau nulis novel, itu pastikan pilih platform yang tepat terlebih dahulu. Nah, di Indonesia ini ada beberapa platform yang menurut Akang nih mudah banget buat teman-teman yang baru mulai mau nulis novel. Yang pertama, kalian bisa di Wattpad. Tapi Wattpad ini memang belum bisa menghasilkan cuan. Kalau kalian misalnya mau cari nama dulu, Wattpad ini cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa narik pembaca di sana dan untuk mendapatkan pembaca tuh nggak susah kayak di tempat lainnya. Tapi kalau kamu misalnya mau dapetin pembaca sekaligus mau dapetin cuan dengan effort yang luar biasa, kamu bisa gunakan yang namanya Vizo. Nah, Vizo ini menariknya adalah ketika kamu sudah mendapatkan sudah mencapai 50.000 kata, itu kamu bisa mendapatkan rekomendasi. Tetapi saran Akang, kamu harus pilih genre yang tepat. Untuk genre di sana memang hampir kebanyakan yang tanda petik ya teman-teman ya. Tapi menurut Akang, beberapa kali aku menulis novel yang temanya religi, rumah tangga, itu masih cukup banyak peminatnya. Nah, kalau kamu ingin hasil yang lebih maksimal lagi dan lebih optimal lagi, bahkan kan ngerasa di platform ini tuh bener-bener banyak banget keuntungannya ya teman-teman ya. Itu di Good Novel. Nah, meskipun kalau kalian misalnya belum bisa masuk ke yang eksklusif, non eksklusif pun udah lumayan. Dan di sini pun kalian bisa bergabung di grupnya langsung, di mana adminnya pun betul-betul aktif sekali dan kalian bisa menjadi influencer sekaligus. Jadi bisa menarik pembaca juga tuh, dan kita akan menggunakan sebuah platform kalau kalian misalnya bingung harus mulai dari mana. Nah, ini ada sebuah tools yang menurut Akang ini powerful banget. Apalagi kalau kamu langsung praktek, Akang yakin ini bisa jadi insight yang menarik buat kalian semua. Oke, kita masuk ke tutorialnya yang satu ini. Oke, lagi-lagi kita menggunakan ChatGPT. Nah, jadi buat kalian semua, kenapa sih Akang begitu senang banget menggunakan ChatGPT? Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau nulis novel, ini Akang bikin sebuah prompt, dan prompt ini sudah dicoba beberapa kali. Akang sudah bikin 3 novel dari prompt seperti ini, dan ini akan jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa minta si ChatGPT untuk bertindak sebagai penulis yang expert ya teman-teman ya. Kemudian kalian pastikan sudah punya judul. Nah, judul ini penting banget. Kalau kamu misalnya bingung, kamu harus punya premis terlebih dahulu. Apa sih premis itu? Jadi premis itu adalah sebuah ide murni yang nantinya kalian akan angkat ke sebuah cerita. Contohnya, Akang ingin menulis dengan judul Kasturi di Teras Surga. Nah, hasil judul ini adalah berdasarkan dari cerita yang akan Akang bikin ya teman-teman ya. Jadi di sini ada dua karakter di mana saling mencintai, kemudian terhalang status. Nah, jadi ini datangnya bisa dari keresahan ya teman-teman ya. Untuk premis sendiri seperti itu. Atau kalian punya minat misalnya nonton drakor. Nah, drakor itu kan emosionalnya itu cukup bagus ya. Kadang-kadang bisa bikin kita nangis, bikin kita happy ya. Apalagi pemeran-pemerannya yang cukup cantik dan tampan-tampan. Nah, itu bisa kalian adopsi, kemudian kalian tulis satu persatu. Biasanya kan kalau nonton film drakor ya, bukan drakor yang cinta-cintaan, tapi drakor yang action tapi dibumbui dengan romansa juga, itu akan selalu tulis dialog-dialog penting, kemudian adegan-adegan penting ya, sehingga akan tuangkan dalam sebuah premis teman-teman. Nah, setelah itu kalian minta dia untuk membuat yang namanya plot dan juga outline cerita. Terlebih lagi kalau kalian mau serius, kalian bisa bikinin yang namanya sinopsis dan blurb juga. Nah, untuk sinopsis sendiri teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini sinopsisnya. Jadi dengan sendirinya ChatGPT akan mulai merancang semuanya. Mulai dari sinopsis ya teman-teman ya nih. Lihat sendiri sinopsisnya. Sorry belepotan nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini sinopsisnya cukup menarik sekali. Kalau kalian mau tuangkan langsung di novel kalian juga boleh. Yang terpenting premisnya harus murni dari kalian.
Yang keduanya ini blurb, ini penting banget kalau kalian misalnya mau nulis di good novel, karena rata-rata si editornya itu akan menyandingkan dengan isi dari cerita kita. Karena penting banget yang namanya blurb ya teman-teman ya. Kemudian ini dia yang paling penting adalah plot outline-nya. Nah, plot outline ini ada yang menggunakan 3YX atau 4YX dan sebagainya. Nah, kalau kalian belum ngerti, teman-teman tinggal minta seperti ini. Nanti tinggal nah ini, tulis aja promptnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa lihat. Jadi setiap act-nya itu akan dibagi dari total jumlah kata yang mau kalian bikin. Contohnya misalnya kalian mau bikin 100.000 kata, berarti di X1 itu ada 25.000 kata. Karena ini adalah babak pertama di mana pengenalan si karakter cerita-cerita yang akan kalian bangun dari sejak awal ya teman-teman ya. Dan ini adalah beginning dari novel kalian dan akan menentukan alur berikutnya. Nah, kalian lihat sendiri di sini ketika di act yang kedua ini berisi 50% dari cerita utamanya. Nah, jadi ada rising action, konflik batin dan eksternal. Ini semua bisa digunakan dengan ChatGPT ya, teman-teman ya. Kemudian setelah itu kalian langsung juga akan mendapatkan bagian akhir dari act 3-nya. Kalau kalian memakai 4YX juga silakan saja. Dan kemudian kalau sudah begini teman-teman semua udah enak banget ya. Ini juga si ChatGPT menariknya adalah akan menuntun kalian membuat struktur yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Nah, ini adalah akan ikutin apa yang mereka rekomendasikan. Nah, coba lihat sendiri teman-teman ya. Dari opening image-nya sudah disiapkan juga, kemudian temanya diperkenalkan juga, setupnya seperti apa. Nah, ini ya pemicu perubahannya, debat seperti apa. Kalian tinggal mengembangkan cerita ini lagi ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian ini tinggal tulis di yang namanya novel planner kalian. Kalau belum punya teman-teman bisa langsung ambil aja di deskripsi, itu semua ada di sana ya teman-teman ya. Ini semua kalian tulis teman-teman ya. Jadi yang jelas yang terpenting adalah kalian bagaimana bisa mengembangkan cerita dari setiap judul ini ya teman-teman ya. Sehingga ceritanya itu akan lebih hidup lagi. Nah, kalau kalian misalnya belum bisa mengembangkan cerita, kalian bisa minta ChatGPT untuk buat outline-nya juga ya teman-teman ya. Yang terpenting kalian bikin apa yang kalian butuhkan untuk alur cerita kalian, mulai dari karakternya seperti apa. Jadi kalian akan lebih mudah untuk menentukan karakternya seperti apa, bersikap bagaimana ya ketika terjadi dialog-dialog antar karakter. Nah, sudah seperti ini udah enak banget kan teman-teman ya. Langsung aja kalian tuangkan di yang namanya novel planner. Nah, teman-teman kalau misalnya belum punya novel planner, kalian bisa ambil di deskripsi teman-teman ya. Akan juga ada novel planner yang cukup murah meriah teman-teman. Kalian bisa langsung tuliskan saja ini novel planner yang lagi akan kembangkan lagi. Di sini juga nanti akan tambahkan juga kekurangannya apa aja. Dan di sini insya Allah akan lebih lengkap ya teman-teman ya, mulai dari database karakternya. Dan kalian juga bisa langsung pindahkan nanti dari sini ke sini. Ini penting banget ya, supaya kalian ketika buat cerita itu alurnya tetap terjaga. Jadi nggak ditalar begitu doang. Karena seringkali kita bikin novel tuh asal rawang aja, asal nyambung aja. Padahal ketika orang yang bacanya itu ngelihat ini kok terlalu bertele-tele, ini kok terlalu berputar-putar ya teman-teman ya, sehingga cerita kalian itu ditinggalkan pembaca. Nah, maka dari itu antara database karakter seperti ini dan juga ChatGPT ini bisa saling berkesinambungan ketika kalian mau nulis novel. Nah, setelah itu kalian juga nanti bisa bikin covernya yang menarik. Kalau kalian belum nonton bisa tonton di sini dulu ya teman-teman ya. Kan sudah buatkan juga kemarin bagaimana caranya bikin bikin cover book untuk novel dan kemudian cara promosinya. Nah, ini menarik banget kalau kalian misalnya mau melek teknologi, ini bisa banget digunakan ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Untuk menjadi seorang penulis tuh gampang banget ya teman-teman ya zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu tuh kita mesti beli banyak buku referensi, tapi yang jelas kalau sekarang kita risetnya bisa masuk ke setiap platform. Lihat mulai dari tata bahasanya, kemudian komentar-komentar dari audiens pembacanya, kemudian kalian tinggal sesuaikan apa sih yang mereka mau teman-teman. Dan yang penting kalian punya ide murni. Nah, ide murni ini datang dari sebuah keresahan dan kalian juga bisa bikin yang namanya konsep pakai 5W 1H ya teman-teman ya, sehingga premis kalian itu terlihat lebih oke lagi. Nah, kalau kalian mau belajar bareng boleh teman-teman ya, semuanya sudah ada di deskripsi. Di sana juga akan sudah buatkan video buat teman-teman semua yang baru aja mau jadi novel writer ya teman-teman ya. Kemudian juga ingin mempromosikan sendiri baik di Instagram, TikTok ataupun di YouTube. Nah, kita bisa belajar bareng-bareng
dan juga Akang insya Allah akan bareng-bareng dengan teman-teman juga saling mengingatkan, saling menambah ilmu supaya apa? Supaya kita bisa maju bersama. Oke, kontennya nggak panjang-panjang kan Akang baru pulang dari Surabaya. Teman-teman semua ya, semoga aja konten ini bisa ngasih insight buat kalian semua dan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Kalau kalian ada yang mau dibahas, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. So see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.